Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Hello, we are from Group 1, Introduction to Linguistic. My name is Milenia Anjaswari. I'm the first speaker, and then they are Devi Puspita Dina as the second speaker, and the last they are Santi as the third speaker. Okay, we will explain about what is linguistic. We have divided our presentation into 4 sections. First, what is language? And then study of language, the scope of linguistic, and the last differ linguistic and traditional grammar. Oke, yang pertama, what is language? Apa sih bahasa itu? Kita kan sering nih dengar bahasa, tapi apa sih bahasa itu sebenarnya? Jadi bahasa itu adalah struktur sistem dalam berkomunikasi. Jadi struktur sistem dalam berkomunikasi. Bahasa itu sendiri secara garis besar merupakan metode dalam berkomunikasi gitu. Terus komunikasi di sini kita lebih menitik beratkan kepada komunikasi manusia dan manusia lainnya ya, bukan manusia dengan hewan atau hewan dengan hewan seperti itu. Kemudian selanjutnya study of language. Jadi study of language itu adalah linguistik. Karena linguistik ini adalah sebutan atau kata lain dari ilmu tentang bahasa gitu. Nah, linguistik ini adalah ilmu tentang bahasa. Ini melibatkan analisis bentuk bahasa, terus makna bahasa, dan bahasa dalam konteks. Terus adapun ahli bahasa tradisional itu menganalisis bahasa manusia dengan cara mengamati interaksi berupa suara dan makna. Seperti itu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang the scope of linguistic, yaitu ruang lingkup kajian linguistik. Nah, linguistik diartikan sebagai ilmu tentang bahasa, atau singkatnya adalah bahasa dalam linguistik. Terdapat banyak kajian kebahasaan yang memiliki fokus dan cakupan sesuai dengan kajiannya sendiri. Nah, pembagian linguistik itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama mikrolinguistik dan makrolinguistik. Dalam mikrolinguistik itu diartikan sebagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan lingkup kajian keilmuan murni. Yang pertama ada fonologi, yaitu keilmuan yang membahas tentang bunyi. Kemudian ada morfologi, yaitu keilmuan yang membahas tentang tata bentuk. Kemudian ada sintaksis, yaitu yang membahas tentang tata kalimat. Kemudian ada sematik yang membahas tentang makna. Kemudian yang kedua, makrolinguistik, yaitu disiplin ilmu yang berkaitan dengan kajian kebahasaan yang dihubungkan kebahasaan. Yaitu yang pertama, psikolinguistik adalah keilmuan yang membahas hubungan bahasa dan ilmu psikologi. Kemudian, sosiolinguistik adalah hubungan bahasa dengan ilmu sosiologi. Kemudian ada pragmatik, yaitu hubungan bahasa dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian, linguistik forensik, yaitu hubungan bahasa dengan kasus-kasus hukum. Kemudian ada leksikografi, pemetaan bahasa. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Santi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu perbedaan antara linguistik dan tata bahasa tradisional. Yang pertama, linguistik adalah mendeskripsikan bukan menunjukkan. Sangat penting bahwa linguistik adalah mendeskripsikan bukan menunjukkan. Linguis tertarik akan apa yang dikatakan, bukan apa yang seharusnya atau semestinya.
mendeskripsikan bahasa dalam segala aspek, tetapi tidak menunjukkan atau membuat aturan-aturan kebenaran bahasa. Selanjutnya, menganggap bahasa lisan lebih utama dari bahasa tulisan. Linguistik dengan tata bahasa tradisional bahwa linguistik menganggap bahasa lisan sebagai yang utama dan bahasa tulisan sebagai sampingan. Dengan kata lain, bahasa tulisan bukan merupakan hal yang utama. Ahli tata bahasa mengalami kesulitan dalam bahasa tulisan secara khusus karena bahasa tulisan bersifat tetap. Selanjutnya, yaitu tidak memaksa bahasa-bahasa masuk ke dalam kerangka dasar bahasa utama. Linguistik tidak memaksa bahasa-bahasa masuk ke dalam kerangka dasar bahasa Latin. Beberapa buku teks tradisional mengasumsikan bahwa bahasa Latin menyediakan kerangka universal ke semua bahasa yang cocok dan membingungkan anak-anak sekolah yang kemudian memaksa bahasa Inggris menjadi pola yang asing. Oke, baik. Itu tadi Oke, pemaparan baik. dari kami. Jikalau ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Psikologi itu maksudnya tuh, contohnya tuh gimana sih? Kenapa di sini ada hubungan bahasa dengan ilmu psikologi? Contoh dari hubungan bahasa dan ilmu psikologi ini apa? Gimana? Oke. Contoh dari linguistik forensik. Contoh ini yang hubungan bahasa dengan kasus-kasus hukum ini gimana contohnya? Oke. Devi, Santi bantu ya. Terima kasih. Sama. Aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya pada kelompok 1, apa sih pentingnya bahasa dalam linguistik? Pentingnya bahasa dalam pengajaran linguistik itu apa? Dah, gitu aja. Waalaikumsalam. Bahasa adalah pengajaran linguistik. Aku Mile. Udah, Mile. Udah. Kasih. Mila, aku mau tanya. Ya, nanya apa? Bisa ini tanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya untuk kelompok 1. Ini yang di How does linguistic differ from traditional grammar itu kan ada linguistik adalah mendeskripsikan bukan menunjukkan. Nah, itu maksudnya gimana? Tolong dijelaskan yang lebih dalam lagi. Dan kok bisa kasih contohnya. Dah. Oke, baik. Mungkin yang punyanya Mbak Ayu langsung aku jawab aja ya. Iya. Oke. Jadi, kalau menurut aku, linguistik itu mendeskripsikan, bukan menunjukkan. Jadi itu kan tadi linguistik itu lebih mengutamakan bahasa lisan daripada bahasa tulisan. Jadi udah sedikit kejawab kan. Kalau lisan itu kan dia mendeskripsikan loh, maksudnya kalau lisan itu kayak lebih mendeskripsikan loh. Oh, dia tuh gini gitu, bukan menunjukkan. Jadi kayak menunjukkan itu kayak seperti
contohnya kayak apa ya, kayak menunjukkan tulisan gitu. Nah, jadi karena linguistik ini lebih mengutamakan bahasa lisan. Jadi bahasa tulisan itu kayak dikesampingkan gitu loh. Dan lebih linguistik itu mendeskripsikan bukan menunjukkan, artinya itu dia itu lebih senang apa ya, kayak berbicara atau menjelaskan yang dia suka gitu loh, yang dia pengen gitu, bukan yang seharusnya dan semestinya yang bukan yang seharusnya dan semestinya tertera gitu loh. Jadi itu lebih lebih intinya itu dia lebih ke bahasa lisan, bukan ke bahasa tulisan. Jadi dia lebih mendeskripsikan, bukan menunjukkan, oh gini loh gitu. Bisa dipahami nggak? Ya, udah bisa terima. Seperti itu. Tapi kan kalau deskripsi, kita mendeskripsikan itu kan juga bisa lewat tulisan. Nah, sedangkan menunjukkan itu juga bisa lewat lisan. Misalnya aku menunjukkan apa ya, deskripsi, kita bisa nuliskan, dideskripsikan gini gitu. Gimana? Pak Cut. Kalau menurutku menunjukkan itu lebih ke benda. Sedangkan mendeskripsikan itu kalau kataku lebih ke ucapan. Kayak kita tuh mendeskripsikan orang ini loh, oh orang itu kayak gini, dia tinggi, putih, segala macam gitu. Itu mendeskripsikan. Sedangkan kalau menunjukkan itu, kalau kataku lebih ke ini kayak benda seperti tas, seperti pulpen. Ya. Terima kasih Mbak Jun. Devi, Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ija tadi belum dijawab kan? Belum. Santi izin menjawab. Ya. Bentar. Ini udah berhenti kali. Mengapa Apa Mas? Lanjut ya. Pertanyaan dari Ija, mengapa linguistik itu penting? Bahasa, Santi. Linguistik sebagai ilmu sosial juga bisa dikatakan ilmu serius karena bahasa sebagai sebuah sistem begitu bermanfaat dan penting untuk dipelajari. Contohnya penting bagi seorang guru bahasa. Pengetahuan linguistik bagi mereka akan sangat penting, dimulai dari pengetahuan akan fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, leksonologi, hingga pengetahuan mengenai hubungan bahasa dengan kemasyarakatan kebudayaan. Seorang guru bahasa dapat melatih keterampilan berbahasanya jika menguasai fonologi, melatih keterampilan menulis jika menguasai ejaan, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksiologi. Seorang guru bahasa juga harus dapat menerangkan kaidah-kaidah bahasa dengan benar. Jadi, sangat penting linguistik itu bagi seorang guru, penulis, penerjemah, dan lain-lain. Itu menurut Santi. Terima kasih. Aku mau nambahin jawaban punya Santi. Pertanyaannya kan pentingnya bahasa dalam linguistik ya. Nah, iya aku mau nambahin nih punya Santi jawabannya. Kan pertanyaannya apa pentingnya bahasa dalam linguistik? Nah, fungsi umumnya linguistik itu kan adalah untuk alat komunikasi atau saling berhubungan antar anggota. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Mau bantu jawab pertanyaan Iza dong, boleh nggak? Boleh. Kan tadi pertanyaannya,
kenapa ya? Kenapa bahasa sangat penting? Seberapa penting bahasa dalam linguistik? Iya. Ya, Ya, kan kata linguistik itu berasal dari bahasa Latin, lingua, yang artinya itu bahasa. Jadi ilmu linguistik itu menjelaskan tentang bahasa. Jadi bahasa itu memang cakupan pembahasan atau kajian utama dalam ilmu linguistik. Karena tujuan utama ilmu linguistik adalah mempelajari bahasa secara deskriptif. Tadi kan ya, mendeskripsikan, bukan menunjukkan kan. Terus ada juga seorang pakar linguistik atau pelopor linguistik yang bisa dibilang juga beliau adalah bapak linguistik modern. Beliau adalah Ferdinand de Saussure, kalau nggak salah dari Prancis. Soalnya di sini nggak dikasih tahu dia dari mana. Dia menulis sebuah buku. Menulis sebuah buku judulnya Cours de Linguistique Générale. Saussure menyatakan 3 istilah untuk menyebut bahasa. Langage, langue, dan parole. Itu dalam bahasa Perancis ya. Langage dalam bahasa Perancis artinya bahasa pada umumnya. Bahasa, berarti bahasa itu sangat penting dalam kajian ilmu linguistik. Karena memang kajian utama ilmu linguistik itu adalah bahasa. Yang kedua, langue, artinya adalah bahasa tertentu. Bahasa lagi, berarti memang bahasa sangat penting. Berarti memang bahasa adalah yang utama dalam linguistik. Dan yang terakhir adalah parole, artinya adalah logat. Kan kita juga dari berbagai daerah pasti ada, setiap bahasa daerah punya logat masing-masing kan? Itu juga dipelajari dalam bukunya Saussure tadi. Sekian, terima kasih. Ferdinand de Saussure mungkin Des. Saussure. Iya, itu dia orang Perancis, jadi bahasanya seperti itu kalau di Perancis. Oke, makasih Des. Sama-sama. Makasih. Nah, tadi pertanyaan satu lagi kayaknya masih ada yang belum dijawab ya? Atau udah semua? Itu masuk nggak sih yang pertanyaan lewat chat? Masih ada satu lagi kayaknya. Ada satu lagi kayaknya yang belum dijawab. Punya Mbak Lia. Iya tuh, Mbak Lia jawab. Mbak Lia tadi pertanyaannya apa? Kalau yang jawab harus kelompoknya bisa nggak sih? Membantu jawab ya. Aku pengen bantuin jawab pertanyaannya Lia. Bisa, kan juga kelompoknya, Mbak. Hah? Apa? Bisa lah. Bisa ya? Mungkin kalau yang membantu jawab. Tapi kan Tambah bisa. Tunggu dulu, Yun. Ini tunggu dulu, anggota kelompoknya bisa nggak jawab? Kalau misalnya memang nggak bisa jawab, Bisa. Iya. Jatuhnya tambahan Ini ulang pertanyaannya. Jadi ya, aku mau jawab pertanyaannya dari Mbak Lia. Yang pertama itu hubungan bahasa dengan psikologi. Gitu kan Mbak Lia? Ya gitu. Sama kasih contohnya. Contohnya apa? Ya, jadi hubungan bahasa dengan psikologi itu sangat erat kaitannya karena psikologi itu psikologi itu sedikit enggaknya kayak ngasih pengaruh baik loh ke bahasa. Jadi hubungan bahasa dengan psikologi itu artinya psikologi itu kayak ngasih bentar ya Mbak ya. Oke. Jadi itu psikologi itu ilmu yang mempelajari tentang tentang mind and soul kan. Jadi itu bisa dibilang bahasa itu adalah bagian dari ilmu psikologi. Psikologi itu kayak mengajarkan bagaimana bahasa membentuk pemikiran seseorang untuk kayak untuk mengenal dunia lah gitu. Nah,
Jadi intinya psikologi itu sangat penting karena si psikologi ini ngebantu kita untuk bisa membentuk pemikiran kita gitu loh, untuk kayak membuka mindset gitu loh. Seperti itu. Terus contohnya itu simple banget sih, contohnya itu kayak kita waktu kecil mau belajar naik sepeda. Susah nih kita mau kayak jatuh-jatuh terus, susah pengen naik sepeda kok susah banget gitu sampai jatuh-jatuh. Terus ada orang tua kita datang, jangan nyerah dong, harus semangat. Kan cuma sepeda doang, harus latihan terus, nanti pasti bisa. Nah, kata-kata itu yang bisa ngebuat mindset kita tuh terbuka kan. Oh, aku bisa kok cuma naik sepeda doang, kalau latihan terus-menerus pasti bisa. Nah, seperti itu. Itu bahasa hubungan bahasa dengan psikologi. Jadi si psikologi ini membentuk pemikiran kita untuk kayak ngebuka mindset kita gitu loh. Bisa dipahami nggak, Malia? Bisa. Intinya seperti itu. Terus kalau yang satu lagi yang linguistik forensik ya? Ya. Itu tuh Hubungan bahasa dengan kasus hukum. Jadi itu kayak linguistik yang menganalisis dan meneliti tentang kebahasaan yang digunakan sebagai alat bantu pembuktian di peradilan dan bidang hukum. Jadi itu kayak contohnya itu kayak apa ya? Kayak apa? Bentar. Jadi contohnya itu kayak ya hasil-hasil pembuktian gitu loh, kayak hasil-hasil apa sih namanya itu, kayak apa ya bisa dibilang tuh? Hasil forensik kayak hasil-hasil otopsi gitu. Seperti itu. Kiranya kalau Lianya masih belum jelas, teman-teman bisa bantu jawab. Udah cukup jelas yang dijelasin Mili tadi. Kalau misalnya cukup jelas tadi, kalau misalnya ada yang masih mau nanya lagi, silakan mic-nya di-on-in. Mau nanya dong. Terima kasih Mile penjelasannya. Sama-sama Mbak Lia. Aduh. Ria, Nanya si Mile. Iya, boleh nanya apa? Apa ini? Aku. Iya, Basing. Siapa, Ria apa Umi? Mau nanggepin Mbak Lia tadi dong. Boleh. ya, Boleh. Yang mana? Bersama kelompok 1 di PPT yang bagian Study of Language itu kan terdapat pernyataan bahwasanya ilmu linguistik atau ilmu bahasa itu mencakup analisis bentuk bahasa, kemudian makna bahasa dan bahasa dalam konteks. Nah, yang dimaksud bahasa dalam konteks itu yang seperti apa sih? Dia tuh dalam konteks apa gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mile dan kawan-kawan. Aneh banget. Masih boleh tanya lagi nggak ini? Boleh nanya nggak? Mana-mana. Tanya lagi sih satu aja. Gimana? Guys, Iya. boleh tanya lagi nggak?
Iya, boleh. 1. Siapa yang nanya? Tanya. Ya Desi. udah, aku aja yang tanya. Siapa sih yang nanya? Siapa sih yang nanya? Izin bertanya dong, apa ada yang mau nanya? Desi mau nanya nggak, Desi? Mau. Desi nih. Ya, silakan. Desi. Yuk. Nah, ya. Tadi kan yang udah dijelaskan sama Devi ya kalau nggak salah. Linguistik itu kan mendeskripsikan, bukan menunjukkan. Terus pertanyaannya dari saya, apa sih keunggulan dari mendeskripsikan itu sendiri? Oke. Baik, mungkin di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Ria. Ria, masih ada? Jadi bertanya, ada lagi nggak sih contoh lain dari mikrolinguistik ya? Makro. Makro. Oke. Oh ya, makro. Kalau dari sumber yang saya baca itu memang hanya 5 contoh. Yang pertama ada psikolinguistik, sosiolinguistik, pragmatik, linguistik forensik, dan leksikografi. Seperti itu. Jadi mungkin tidak ada penambahan yang lain untuk di makro. Untuk di mikro mungkin tadi tidak dibacakan yang analisis wacana. Seperti itu. Oh, oke. Terima kasih, Le. Sama. Devi, Santi. Ada yang mau menjawab? Coba Devi, Santi mic-nya di-on-in. Nanti keluar-keluar ini katanya. Devi, kalau gitu mic-nya di-on-in, coba Devi. Iya udah. Nah, coba bantu. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Desi ya mungkin. Tadi pertanyaan Desi, apa keunggulan mendeskripsikan? Nah, di sini kan kita masih masuk ke dalam konteks linguistik. Nah, linguistik tadi itu lebih mengutamakan daripada tulisan. Nah, ini lebih keunggulannya apa? Apa keunggulan mendeskripsikan daripada menunjukkan? Kalau menurut saya, mendeskripsikan itu bisa dibilang lebih detail. Jadi contohnya seperti ini. Oh, dia tinggi, rambutnya panjang, kulitnya putih, dan lain sebagainya. Kita mendeskripsikan. Nah, kalau di sini menunjukkan di materi kami adalah menunjukkan karena ini konteksnya lisan dan tulisan, di sini menunjukkannya adalah menunjukkan mungkin tulisan atau paper dan lain sebagainya. Jadi menurut saya keunggulannya adalah dia bisa lebih mendeskripsikan
bisa lebih bisa lebih mendeskripsikan itu secara detail gitu daripada menunjukkan seperti itu. Dipahami, Desi? Assalamualaikum teman-teman. Boleh izin menambahkan pertanyaan dari Saudari Desi? Ya, boleh. Menurut saya kan linguistik itu tadi kan adalah pendeskripsian atau penggambaran. Jadi linguistik itu tujuannya adalah menggambarkan bagaimana orang itu benar-benar berbicara dan menulis. Nah, jadi kan di dalam linguistik itu ada fonologi, ada morfologi. Nah, kita contohkan penggambaran di fonologi atau tentang bunyi. Misal, ada bahasa Inggrisnya dari tree, 3 sama tree, pohon. Itu tuh kalau kita pelafalan atau bunyi itu hampir sama. Tapi gara-gara ada H, ada H di three, di yang ketiga, itu berbeda makna dan juga berbeda fonologinya atau bunyinya. Kita contohkan ke huruf konsonan selanjutnya. Antara B dengan P. B termasuk konsonan diam atau silent consonant. Sedangkan P itu mempunyai bunyi, mempunyai tekanan P. Udara masih ingat nggak sama Mr. Muhasin yang PP pakai kertas? Nah, itulah fungsinya pendeskripsian linguistik itu. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Si Rota. Izin tambahkan, boleh? Ya, boleh. Desi ya. Dari deskripsi itu, nah keunggulannya sudah dijelaskan tadi oleh Mila, yaitu lebih jelas, lebih memperjelas. Karena apa? Nah, karena dalam deskripsi itu memiliki cara kerja yang sangat menekankan pentingnya data yang objektif. Jadi misalkan ini ada suatu objek, nah jadi dalam deskriptif itu maka akan dibahas secara detail mengenai objek itu. Jadi sangat ditekankan sekali pada pentingnya data pada objek. Jadi kita dapat lebih mudah, kita dapat lebih jelas memahaminya. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah semua, Tamil? Satu lagi di dan siapa ya? Tadi satu lagi siapa yang nanya ya? Ria bukan sih? Sudah ya, udah dijawab ya, Ria. The edition. Have classes there. We still have the meeting and not always so we'll be trying to make up. Masih ada ngambil pertanyaannya? Udah cukup. Mr. Rido, ini udah bisa ditutup belum? Atau masih boleh gitu misalnya ada yang mau tanya? Ya, gantian saya menjelaskan. Oh ya. Berarti ditutup aja ya? Ya, Mil, ditutup aja, Mil.
Ya, baik untuk teman-teman sekalian terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jikalau ada kesalahan atau hal-hal yang mungkin kurang enak didengar. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjalan lancar, bagus, interaktif, cuma secara teknis ini kelas ini lumayan bagus ya presentasinya, PowerPoint-nya juga bagus. Jadi nanti kalau misalnya ada teman kelas lain yang minta bantu, tolong dibantu karena PowerPoint dan presentasi temannya yang sudah tidak sebaik kelas kalian. Nah, mungkin kritik saya secara teknis mungkin karena Zooming ini kan waktunya 40 menit ya. Nah, dalam waktu 40 menit itu dimaksimalkan. Misalnya, kalau misalnya ada dari teman-teman mau bertanya, langsung digunakan atau dimanfaatkan kolom chat. Jadi tidak ada lagi habis waktu beberapa detik untuk dialog di situ. Pokoknya langsung saja di kolom chat, tanya, kemudian yang presenternya menjawab, tidak perlu lagi nanya ini gimana, sudah jelas atau belum, nggak perlu, karena itu menghabiskan waktu. Kalau misalnya audiensnya perlu nanya lagi, silakan nanya. Dan tidak ada perlu lagi untuk melempar-lempar melempar pertanyaan ya, kayak misalnya, ini ada lagi nggak? Saya boleh nggak? Gitu. Ya silakan. Itu nanti trouble beberapa detik sayang waktunya ya. Jadi supaya minggu depan lebih baik lagi dari hari ini, teman-teman bisa memanfaatkan kolom chat. Jadi yang adminnya si Kosma juga bisa memantau kolom chat. Jadi memang Kosma memang tugasnya untuk menertibkan kelas. Gitu ya. Jadi nggak chaos, nggak tabrakan suaranya. Kalau misalnya suaranya teman-teman tabrakan, itu sinyalnya jadi pengaruh. Itu apalagi yang pakai headset ya. Kalau mau pakai headset, didengar yang pakai headset malah nanti telinganya sakit kalau dengar yang chaos. Jadi teman-teman bisa minggu depan lebih baik lagi memanfaatkan kolom chat untuk terus berinteraksi. Jadi boleh aja pemateri memantau chat atau Kosmanya memantau chat. Jadi tidak ada lagi pertanyaan, jawaban saya jelas ya, gitu. Jadi lebih teratur. Jawab, tinggalin. Nanti kalau kurang puas jawabannya ditanya lagi, terus begitu. Nah, materi ini materi mukadimah, materi pembukaan ya, pengenalan aja itu sebetulnya apa sih ilmu bahasa. Nah, sebetulnya kurang sentuhan tentang sejarah bahasa. Kenapa sih bahasa itu beragam? Itu awal mulanya kenapa kok bisa seragam? Ada yang tahu? Adam dan Hawa bahasa apa? Nggak ada yang tahu kan? Nah, itu lebih menarik. Maksudnya bukan kita membahas itu ya, tetapi kalau kita membahas sedikit sejarah, berarti kamu nanti fantasinya jauh. Oh, berarti dulu-dulu itu bahasanya apa ya? Atau jangan-jangan kita terpengaruh, oh pasti Nabi Adam, Hawa itu pasti bahasa Arab lah ya, karena kita terpengaruh oleh kitab suci. Gitu. Nah, itu lebih menarik. Karena tidak ada seharusnya ada sentuhan sejarahnya sedikit.
kemudian kenapa bahasa itu jadi berbeda. Nah, sifat bahasa, dijelaskan tadi sifat bahasa. Bisa komentar di chat ya. Ya mudah-mudahan dibahas ya. Karena saya tiba-tiba masuk, udah nggak lama kemudian pertanyaan. Nah, sifat bahasa itu suka-suka. Itu sifat bahasa. Sama kayak manusia, suka-suka juga deh. Suka-suka dia aja gitu. Nah, kenapa suka-suka? Itu sifat dasarnya bahasa. Iza dengan Desi punya kesepakatan bahwa yang namanya lampu itu diberi nama laptop. Bisa saja karena suka-suka mereka berdua, kelompok mereka berdua. Misalnya Iza nyuruh Desi, Des tolong dong itu laptopnya dimatikan. Ketika itu si Lia, bukan kelompok dia, lagi main ke rumah mereka. Si Lia bingung loh, kok itu lampu namanya laptop. Nah, kelompok mereka suka-suka membuat objek ini namanya apa. Nah, itu dasarnya bahasa. Sekarang begini, misalnya saya kasih contoh. Yang pertama, sebelum saya kasih contoh, saya mau menjelaskan bahwa bahasa dan budaya itu tidak bisa dipisahkan. Semakin sedikit budaya, semakin sedikit ragam bahasa. Semakin banyak budaya, semakin banyak ragam bahasa. Saya kasih contoh. Malaysia punya sedikit ragam bahasa karena budayanya itu-itu aja, bahkan mencuri budaya orang. Kita sebegitu banyak sampai bahkan peneliti dari luar meneliti bahwa bahasa daerah kita hampir itu tidak terhingga ribuan bahasa daerah. Karena apa? Budaya kita terlalu banyak. Itu makanya muncul kata baru. Semakin muncul komunitas baru, semakin muncul kata baru. Oke, saya jelaskan. Budaya di Indonesia tidak ada menggabungkan antara waktu makan pagi dan makan siang. Tetapi budaya orang luar ada. Nah, menggabungkan antara breakfast dan lunch, jadi brunch. Kalau orang seperti kita menjadi pembelajar bahasa asing, itu agak kikuk kalau misalnya kita tidak berbarengan belajar tentang budaya mereka. Dalam waktu bersamaan, sambil belajar bahasa, kita juga tentu harus belajar budaya mereka. Nah, budaya mereka itu terbatas dan kita tidak ada budaya menggabungkan sarapan dan makan siang, ya kecuali anak-anak kos lah ya lagi susah-susahnya kan kalau berjuang di kuliah itu ya biasa lah. Makan sore supaya malam itu perutnya terjaga dan siang terjaga biasa. Nah, tetapi secara umum tidak ada yang namanya kita menggabungkan. Kita itu breakfast, lunch, dengan dinner. Kalau mereka ada. Kenapa? Bukan keterbatasan ekonomi. Kalau kita kan keterbatasan ekonomi. Kalau mereka itu saking sibuknya, harus ke kantor, harus ini, harus itu.
Saya sudah ke sana pikirannya. 5 menit kemudian saya agak heran, loh kok ini pada pindah gitu. Kok udah selesai. Ketika saya teliti, saya banyak buka internet segala macam, ternyata kata geser itu punya makna lebih sekarang. Artinya pindah tempat tongkrongan. Geser. Oh, berarti dia pindah kafe mungkin. Nah, kenapa saya tidak berterima? Karena itu kembali lagi ke bahasa itu ya suka-suka mereka. Anak muda zaman sekarang punya komunitas yang misalnya kata geser itu ini. Kemudian kata lebih jadi lebay, kata santai jadi santuy. Itu kan kita tidak bicara persoalan buruknya bahasa kita sekarang ya. Tetapi saya lebih menggarisbawahi bahwa ini fenomena bahasa. Nah, itu kenapa kemudian temannya yang presentasi itu menggolongkan dua ilmu. Yang pertama mikro, yang kedua makro. Nah, saya sedang menjelaskan salah satu pembahasan sehari-hari dengan fenomena bahasa sehari-hari itu di ranahnya makro. Nah, saya agak meluruskan ya. Yang harus kalian tahu itu suci. Nggak ada ini kata buruk, ini kata yang baik. Baik buruk itu konteks. Jadi it depends on the context ya. Misalnya Anissa dengan Rizky pertama kali ketemu di ospek, mungkin aku sama kamu karena keseganan. Ketika sudah akrab mungkin ya saling ngutang, saling pinjam duit. Woi, utang gua mana? Belum dibayar. Antara mereka berdua itu nggak kasar, tetapi itu nilai keakraban. Coba bayangin sekarang, itu fenomena bahasa keseharian kalian ya. Kalau awal-awal ketemu teman baru kenal, seperti apa komunikasinya? Ya seperti itu. Kamu dari mana? Saya dari SMA A. Oh, saya dari MAN 1. Awal-awalnya begitu bahasanya. Kemudian kalau sudah akrab pakai gue, pakai lu. Kadang-kadang kalau laki-laki sama laki-laki itu ya pakai bahasa binatang kan gitu. Nah, itu secara konteks itu nilai keakraban, tidak bisa dibilang oh mereka kasar, kecuali kamu bilang biasanya ngomong dengan temannya di mana lu, kan nilai keakraban, terus ngomong sama ayahnya itu bisa dipecat, dicoret dari kakak itu. Iya, ini orang belajar bahasa, jurusan bahasa kok makin nambah. Nah, itulah yang saya luruskan. Kalau kata murni tidak ada pretensi bahwa kata ini baik dan buruk ya. Masa kata ya salahnya anjing apa, salahnya asu apa, kan nggak ada, suci semua itu. Yang membuat itu menjadi tidak suci lagi itu kenapa? Konteks. Nah, nanti ketika kalian sudah selesai S1 dan kemudian mau memutuskan untuk ngambil S2 tentang kebahasaan, itu nanti kalian belajar tentang konteks. Nanti kita belajar pragmatics ya. Nah, pragmatics itu misalnya saya dialog sama Fani, saya bilang, Fani, panas ya, gitu. Panas juga ini ruangan. Padahal saya nyuruh Fani untuk membuka jendela, itu namanya ilmu pragmatik. Nah, apakah ada keseharian di situ? Ada banyak, makanya sebetulnya fenomena bahasa itu asik untuk dibahas. Dan misalnya Fani ketemu si Anissa, main ke rumahnya Anissa, kemarau tah ini Anissa, itu artinya Fani aus. Nah, makanya ilmu bahasa itu nempel semua di kalian, cuma kalian nggak sadar.
susah ya pragmatik, padahal di keseharian ada. Susah ya ini sosiolinguistik. Harian kalian melakukan itu. Nah, sekarang kenapa kalian itu kesulitan? Karena kalian itu konsumen, sifatnya konsumtif. Misalnya Hidayah Dian itu konsumen kata. Ada kata baru supaya lebih gaul dipakai. Noviana karena biasa mengonsumsi kata-kata baru dipakai supaya kelihatan kelihatan lebih gaul misalnya. Nah, sebetulnya itu alamiah saja, tetapi seharusnya kalian mahasiswa bahasa harus juga tidak hanya konsumtif. Seperti misalnya donat, misalnya si Rizky biasanya makan terus donat, tidak tanya ini donatnya dari hasil malingkah, ini donatnya isi racunkah. Nah, sama dengan anak-anak bahasa, ini teman-teman saya sekarang di kelas ini, seharusnya juga pemerhati bahasa, selain juga mengonsumsi bahasa. Kenapa ya muncul kata fenomena kuy untuk mengajak orang? Tidak hanya juga dikonsumsi, tidak hanya juga dipakai untuk kelihatan gaul, tetapi juga kamu bisa menganalisis, ada apa ya fenomena bahasa hari ini? Nanti itu sudut pandangnya banyak. Nanti kamu bisa membahas krisis bahasa Indonesia, kamu bisa bahas tentang socioculture. Jadi kultur sosial di bahasa banyak sekali. Itu di makro ya. Nah, kemudian pentingnya bahasa. Kenapa menyentuh hal-hal forensik? Karena misalnya ada beberapa yang kita lihat orang ingin mengetahui dari alat bukti, misalnya senjata tajam, misalnya motor, misalnya apapun itu untuk alat bukti mencari kebenaran. Nah, muncullah bahasa di bidang forensik. Bahasa di bidang forensik itu sangat utama karena untuk mencari kebenaran lewat verbal. Tadi yang saya sebutkan non-verbal. Jadi penegak hukum mencari misalnya alat buktinya remote control, kemudian laptop, kemudian kunci motor, itu alat bukti non-verbal namanya. Terus ranah bahasa berperan di bidang forensik di mana? Verbal. Lihat, pelaku mengancam korban atau tidak? Dilihat secara verbal bisa. Yang kedua, agak keluar sedikit tetapi ada hubungannya. Zaman sekarang sudah hampir kalian tidak menemui yang namanya kekerasan rumah tangga secara fisik. Karena perkembangan zaman, ya kan, perkembangan hukum. Kalau dulu itu kan kalau salah main pukul, kalau sekarang nggak bisa. Misalnya guru-guru sekarang udah nggak boleh mukul lagi ya. Makanya produknya sekarang kayak gini, nggak kayak kita. Kalau kita dipukul ya patuh, nurut. Budayanya ya lumayan. Sesi sebentar lagi habis, Mister. Ya, saya harus banyak ngobrol, banyak diskusi. Ini nanti dibuka kelas selanjutnya aja ya. Boleh ya? 15 menit lagi. Oke, ditutup saja supaya ini alamat baru atau gimana?